wabarakatuh. Saya Intan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai feminisme. Baik, langsung saja saya akan memaparkan definisi feminisme. Saya mengutip dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa feminisme itu sebuah gerakan perempuan yang menuntut seluruh hak-hak dari perempuan dan laki-laki. Selain itu, saya juga mengutip menurut Bashin dan Khan, feminisme diartikan sebagai suatu kesadaran adanya penindasan serta pemerasan terhadap perempuan, baik dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaannya dari penindasan yang terjadi pada kondisi kehidupan yang harmoni antara laki-laki dengan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi. Teori feminisme ini memfokuskan pada pentingnya kesadaran mengenal persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam semua bidang, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat. Feminisme juga menolak keadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Kemudian saya akan membahas mengenai dasar pandangan feminisme postkolonial yang berakar dari sebuah penolakan universalitas pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga atau koloni atau bebas koloni. Berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama, perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat. Kajian Spivak tentang subaltern membuka wacana terhadap perjuangan perempuan yang dijajah. Dalam konteks politik dan perjuangan untuk mencapai keadilan merupakan sebuah penindasan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan. Kemudian kelompok ini bersatu untuk melawan. Contohnya yaitu kawin anom pada suku Banjar yang dikategorikan ke dalam dua periode, yakni periode kolonial dan pasca kolonial. Masa kolonial, sistem perjodohan dilakukan. Laki-laki yang bekerja pada Belanda dicarikan jodoh yang sengaja didatangkan oleh Belanda. Namun, perjodohan tidak sampai pada perkawinan, melainkan hanya dijadikan pelayan atau gundik bagi laki-laki. Sehingga perempuan tidak memiliki posisi yang kuat di situ, karena tidak ada ikatan perkawinan secara resmi. Perkawinan anom dijadikan simbol untuk menguasai perempuan. Ruang gerak perempuan sengaja dibatasi dan sengaja dijadikan kelompok marginal, bahkan kelompok perempuan diciptakan agar tidak bisa melawan dominasi laki-laki. Sistem patriarki sengaja ditanamkan pemerintah kolonial pada kaum perempuan. Kawin anom sangat menguntungkan kaum penjajah karena para pekerja didatangkan jodohnya sehingga pekerja tidak keluar dari perkebunan. Dengan demikian, gaji dari pekerja tetap masuk ke kas orang-orang Belanda yang ada di perkebunan. Saat ini, gaji buruh perempuan juga lebih kecil dibanding buruh laki-laki. Tampaknya budaya patriarki diwariskan sampai pada era pasca kolonial. Pada masa ini, masyarakat yang diteliti mengalami kejayaan secara ekonomi. Namun, reproduksi praktik kawin anom tetap diwariskan melalui sosial, budaya, dan ekonomi. Pada fungsi sosial, kawin anom dimaknai sebagai suatu prestise sosial yang tinggi. Sebab apabila anak di atas umur 15 tahun belum menikah, maka itu akan menjadi aib bagi keluarga. Karena adanya argumentasi tentang itu, orang tua berperan aktif mencarikan jodoh untuk anaknya, sekalipun tanpa persetujuan dari anak. Orang tua akan bangga apabila anaknya menikah pada usia muda. Selain itu, kawin anom di era pasca kolonial direproduksi melalui tradisi ritual mandi yang bernama Bapapi bagi calon pengantin. Dari tradisi ini, pengantin laki-laki dimandikan oleh pengantin perempuan. Ada makna di balik tradisi ritual tersebut. Perempuan disosialisasikan tunduk kepada laki-laki karena laki-laki merupakan kepala keluarga. Reproduksi kawin anom terjadi juga melalui fungsi ekonomi. Kawin anom direproduksi menjadi modal sosial untuk memperoleh status sosial di masyarakat. Reproduksi ini mengalami transformasi budaya di mana kawin anom terjadi karena pergaulan bebas anak-anak muda. Peran orang tua dengan mencarikan jodoh anak perempuan sudah mengalami perubahan. Orang tua menginginkan anak perempuan mereka menikah bukan karena malu, melainkan ada rasa takut terhadap pergaulan bebas yang bisa diakses melalui film dan internet yang telah melanda anak-anak muda dan orang tua. Pada konteks ini, anak perempuan bebas memilih pasangan hidup, bahkan bersedia dijadikan istri kedua dari laki-laki pendatang yang berlatar belakang sebagai orang kaya. Apabila laki-laki yang berbeda agama akan menikah dengan perempuan yang menganut agama Islam, maka laki-laki akan dimuslimkan terlebih dahulu. Kawin anom atas pilihan sendiri di sini ditemukan berbagai motif. Kawin anom memiliki beberapa kategori.
yaitu pertama, kawin anom dilakukan karena masuknya pergaulan bebas, yang dimana para orang tua yang takut anaknya terjerumus pada pergaulan bebas ingin anaknya lebih dulu menikah. Yang kedua, ikut-ikutan karena lingkungan. Faktor lingkungan ini juga bisa mendorong terjadinya kawin anom. Ketiga, motif lepas dari orang tua. Ketika anak ingin menikah, maka ia akan lepas dari orang tuanya. Tanggung jawab orang tua menjadi berkurang. Yang keempat, kawin anom karena keinginan sendiri sebagai tindakan pasrah pada hidup. Ketika dia lulus sebagai siswa SMP atau SMA, kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikan, seperti itu. Namun tampaknya kebebasan memilih jodoh bagi anak perempuan bukan cara untuk keluar dari subaltern, akan tetapi menentukan kawin dengan lelaki pendatang atas pilihan sendiri justru menjadi subaltern baru karena status mereka menjadi janda akibat ditinggal oleh suami yang tidak lagi memiliki pekerjaan akibat krisis ekonomi terjadi di desa mereka. Dengan demikian, seluruh tanggung jawab menghidupi anak-anak dilimpahkan kepada perempuan. Akibatnya, tidak mampu membiayai kebutuhan diri pribadi maupun anak-anak yang menjadi tanggungannya, sehingga dampaknya pada angka kematian ibu dan anak. Selain itu, status janda dianggap rendah oleh masyarakat. Kehidupan rumah tangga yang melakukan kawin anom ditemukan relasi kuasa yang timpang tindih antara suami dengan istri. Seperti suami melarang istri menggunakan baju yang bagus pada saat di rumah. Istri harus di rumah untuk memasak, mengurus anak, dan menjaga penampilan untuk melayani suami. Bahkan suami juga memaksa kehendak untuk melayani seks tanpa memperhatikan kondisi dari istri. Menghadapi kasus-kasus seperti itu, istri berupaya melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dari rumah, juga meminta cerai. Tetapi upaya tersebut mendapat pengucilan dari masyarakat di lingkungan mereka. Selain itu, terjadi juga subaltern pada kehidupan perempuan yang kawin anom di sektor publik, seperti istri tidak boleh bekerja, tidak boleh bergaul, tidak boleh keluar dari desa. Istri juga harus bersedia tinggal dan mengurusi orang tua dari laki-laki. Maka praktik kawin anom pada suku Banjar menimbulkan penindasan pada perempuan yang ada di Banjar. Meskipun ada upaya perempuan suku Banjar untuk mendobrak budaya patriarki dengan cara kawin anom dengan laki-laki pilihan sendiri, namun upaya tersebut justru menimbulkan penindasan baru, yang dimana ketika perempuan di suku Banjar berstatus janda dengan segala konsekuensinya, praktik kawin anom pada suku Banjar menimbulkan penindasan pada perempuan yang ada di Banjar. Perempuan suku Banjar berupaya untuk mendobrak budaya patriarki dengan cara kawin anom dengan laki-laki pilihan sendiri. Namun, hal tersebut justru menimbulkan penindasan baru dengan segala konsekuensi bagi perempuan suku Banjar yang berstatus janda. Jadi, perlawanan terhadap budaya patriarki dengan cara upaya untuk melarikan diri dari rumah dan keinginan meminta cerai itu justru mendapat pengucilan dari masyarakat dan penindasan-penindasan baru dari masyarakat setempat. Kesimpulan dari teori Spivak ini, perlawanan dari subaltern merupakan bentuk pembebasan terhadap perempuan melawan dominasi. Ternyata tidak berlaku bagi subaltern perempuan di suku Banjar. Justru bagi perempuan suku Banjar, menerima kawin anom merupakan subaltern. Bahkan apabila melawan kawin anom, itu akan menimbulkan subaltern baru atau permasalahan yang baru, yang disebabkan karena perempuan suku Banjar tidak bisa mendobrak budaya patriarki yang selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, terdapat kelemahan serta kelebihan dari teori Spivak ini. Kelemahannya yaitu tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua yang merasa takut jika anaknya terjerumus pergaulan bebas. Kemudian, perempuan tidak dapat mendobrak budaya patriarki yang sedang berjalan pada saat itu. Ketiga, terdapat subaltern atau masalah baru yang berupa pengucilan terhadap perempuan. Yang terakhir, tidak dapat bekerja atau bahkan seluruh kegiatan diatur oleh kaum laki-laki sebagai suaminya. Kelebihannya yaitu dapat menjadi anak yang mandiri karena lepas dari orang tua dan dapat memilih pasangan sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.